Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Hamka Habibi SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Saya Nur Anissa Fitria dengan NIM 222111281 dari kelas 4H Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Yang pertama yakni sistem ekonomi kapitalis. Pengertian sistem ekonomi tersendiri merupakan sekumpulan komponen-komponen tertentu atau agen-agen ekonomi yang saling berkaitan, saling menopang, serta mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk mencapai suatu tingkatan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kapitalis ialah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh adanya hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai dalam kondisi yang kompetitif. Di dalam sistem ekonomi kapitalis tersendiri memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, adanya kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Yang keempat, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus. Dan yang keenam, yakni campur tangan pemerintah minimum. Jadi, yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis ialah suatu sistem ekonomi yang memiliki kebebasan secara penuh kepada setiap orang atau individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Semua orang tersebut berhak untuk berbisnis dan bersaing secara sehat untuk memperoleh laba atau keuntungannya sebesar-besarnya. Di dalam sistem ekonomi kapitalis ini, pemerintahan tidak ikut campur mengenai perekonomian tersebut. Contoh sistem ekonomi kapitalis ialah Indomaret atau Alfamaret yang berdekatan dengan pasar tradisional. Selanjutnya yakni prinsip ekonomi kapitalis. Terdapat 5 prinsip di dalamnya. Yang pertama yakni kebebasan memiliki harta perseorangan. Yang kedua, setiap negara mengetahui hak setiap individu untuk memiliki harta perseorangan. Yang ketiga, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Yang keempat, adanya ketimpangan ekonomi. Dan yang kelima, konsep ekonomi kapitalis. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yakni lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Yang kedua yakni sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis ialah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang atau individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya, namun tetap dengan campur tangan pemerintahan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yakni yang pertama, negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama atau kolektivitas semua faktor produksi. Yang kedua, produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, yakni adanya perencanaan ekonomi. Selanjutnya, yakni prinsip dasar sistem ekonomi sosialis itu ada 3. Yang pertama, kepemilikan harta oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Dan yang ketiga, yakni disiplin politik. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya, 1. Disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan perencanaan negara. Dan yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Kekurangannya yakni sulit melakukan transaksi, membatasi kebebasan, dan mengabaikan pendidikan moral. Selanjutnya yakni yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Merupakan perpaduan sistem antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Perpaduan ini mengambil jalan tengah antara kebebasan dan pengendalian, sehingga dalam sistem ekonomi campuran ini dapat diartikan sebagai jalan tengah antara peran mutlak negara dan peran yang menonjol pada setiap individu. Jalan tengah ini diambil sesuai dengan keadaan saat perpaduan itu terjadi. Sistem ekonomi campuran banyak dianut
dan digunakan oleh negara yang berkembang, seperti halnya pada benua Asia dan Afrika, yakni di negara Indonesia, Mesir, dan Amerika. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yakni yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Selanjutnya, yakni kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada beban swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. Yang keempat, lebih mementingkan umum daripada pribadi. Yang kelima, kebebasan berusaha. Dan yang keenam, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, yakni Pancasila merupakan suatu ideologi bangsa atau negara dengan secara otomatis landasan sistem ideal ekonomi juga, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem perekonomian Pancasila digali dengan menggunakan sistem nilai sosial serta budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Pengertian ekonomi Pancasila tersendiri ialah sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik atau ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian sedikit materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.